Nah, lihat burung tekukur itu, kalau di center kan kelihatan tuh pantatnya putih tuh, Iya, iya. burung tuh kan. Mau ditembak itu, posisi pas mau ditembak, hilang burung itu. Kanan kiri ladang itu batu, batu gede-gede, gede-gede. Nah, di saat itulah saya melihat sosok, sosok itu berdiri di atas batu, tapi saya nggak berani ngomong ke si Dul sama si Takib. Tak panggilin Kim, nggak ada jawab, Mbak. Dia itu udah lari. Loh, padahal tadi sebelahnya udah lari duluan. Udah lari. Nah, terus si Takim manggil, Mas, ada pocong. Wah, saya sejak bangun, Mbak, saya. Tak lihatin bentar. Wah, itu benar-benar pocong, Mbak. Tingginya 2 orang. Tinggi itu pocong. Singgah, singgah, kalau singgah, tansuk minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV Horor satu semuanya. Pada kesempatan kali ini masih bersama narasumber yang sama, yaitu Mas Budi dari Purwodadi, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan sebuah kisah horor lagi yang lebih seru daripada kisah kemarin. Monggo langsung saja panjenengan simak, masih tetap di TV Horor 1. Oke, Mas Budi. Pada kesempatan kali ini Mas Budi akan menceritakan tentang apa ini? Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dan teman-teman saya, Pak, di Oke. Purwodadi sana. Ya, sedang mencari burung di hutan dan ketemu sosok Oke. makhluk Oke, gaib. tahan dulu Mas Budi ya. Nanti langsung saja. Boleh santai-santai dulu, minum-minum dulu, ngopi dulu, enggak masalah. Dibikin santai saja. Monggo. Oke, terima kasih, Mbak Sobat TV Horor. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang cerita horor yang saya alami bersama teman-teman saya. Cerita ini dimulai di saat teman saya yang bernama Sidul, panggil saja Sidul ya, Mbak ya. Bukan anak Sidul, anak Betawi ya. Bukan. Sidul. Terus iya, pertama Sidul. Dia kan orangnya suka mencari hewan lah di hutan, entah itu burung, entah itu ayam hutan. Tapi semuanya malam dia, Mbak. Malam ya. Malam, dia malam. Dan memang orangnya itu hobi sekali mencari burung di malam hari. Terus dia mencari teman. Waktu itu ketemu saya. Dia nanya kepada saya, mau kemana, Bud? Penanti, Bud? Pengen ngopi, mau ngopi. Ayo melu aku, ikut saya. Kemana? Cari burung. Cari burung kok malam-malaman bisa gitu. Iya. Ya gak apa-apa. Emang di mana cari burungnya? Wis nang alas kono, ora apa-apa ambek aku. Wis di hutan sana sama saya. Nanti tak cariin teman lagi satu. Terus habis ngomong gitu, ya udah tak tunggu sini ya saya gitu. Dia cari teman lagi satu. Dapet lah itu teman satu lagi. Dan teman yang satu kocak itu, Pak. Yang satu tuh kocak. Lucu. Kalau di desa itu lucu. Namanya Takim. Takim. Berarti 3 orang ya itu ya. 3 orang itu, Mbak. Takim, namanya Takim. Dan si Takim ini juga suka
petualang suka, apalagi di hutan. Nah, kumpullah 3 orang, saya, si Dul sama si Takim. Di perkumpulan itu dia bahas dimulai dari mana ini perjalanannya itu. Nah, saya kan nggak pernah cari burung di hutan. Ya aku ya manut. Oh, saya ngajak awakmu kan, saya kenal jalan kan awakmu. Ya saya ya manut. Yang ngajak kamu, yang tahu jalan ya kamu kan gitu. Ya wes, ayo kita dari arah sana, dari arah wetan gitu, Mbak. Dari arah timur ya. Dari arah timur. Naik posisi itu naik arah timur, jalan itu naik, Mbak. Itu mulai jam berapa itu, Mas? Itu mulai dari jam 10. Oh, udah malam ya? Udah malam, jam 10 kalau nggak jam 9. Saya kan tidurnya kan malam, biasa ngobrol, kadang ngopi dari jam 9, jam setengah 10 lah kayak itu malam. Kita awali perjalanan itu dari arah timur, nanjak itu jalannya, nanjak. Sebelum nyampe ke dalam hutan, kita itu nyenterin pohon-pohon yang ada di sekitar rumah warga. Siapa tahu kan sebelum dapat di tengah hutan, kita dapat di samping-samping rumah warga. Oh iya. Gak dapat lah, itu masih bercanda-bercanda di jalan, masih bercanda biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Terus nyampe mau masuk ke hutan, saya tanya, iki arah emang ngendi ya? Iki arah kemana? Ya kesini arah ya hutan. Ya nanti kita muter, nanti sampainya juga ujung jalan sana, ujung jalan yang di bawah itu, tapi lewati hutan. Ya wes, ayo. Nah, saya ikut itu, perjalanan itu ikut saya, Mbak. Tapi posisi itu pas posisi malam itu saya ingatnya tuh malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, entah Jumat apa nggak tahu saya. Memang itu hembusan angin tuh nggak ada, Mbak. Jadi hawanya Tintrim ya. tintrim, nggak nggak ada angin, nggak ada suara-suara burung, itu nggak ada. Di tengah perjalanan itu masih nyenter ke kanan kiri pohon, ke atas, nggak ada burung anaknya. Padahal di situ biasanya dia bilang itu, si Dul tuh bilang gini, biasanya nang kene ku akeh manuk, kok dino iki kok gak ono manuk, do mudik wae manuke. Ngoten, biasanya di sini tuh banyak burung, kok malam ini nggak ada burung, apa pada mudik burungnya gitu. Nah, dia kan suka bercanda, Pak. Ya, sambil memecah suasana hening lah, Pak. Bercanda. Ya. Teniku. Dan saya juga nggak tahu caranya nyari burung itu gimana. Bawa tembak itu, Mbak. Posisi itu tuh bawa tembak. Ya. Bawa tembak. Kita lanjutin perjalanan. Sampai di suatu pohon besar itu, lihat satu burung tekukur, Pak. Kalau burung yang perkutut itu kan dia nggak berani. Kalau burung perkutut dia nggak berani nembak. Nah, lihat burung tekukur itu, kalau di center kan kelihatan tuh pantatnya putih tuh, Ya, burung tuh kan. Mau ditembak itu, posisi pas mau ditembak, hilang, Mbak, burung itu. Hilang. Hilangnya tuh bukan langsung seling hilang, enggak, bukan. Di center, dialihkan senternya ke pohon lain, pas di center lagi udah nggak ada. Nah, si Dul itu ngomong gini loh, kok hilang? Nang di bari mana iki? Lah kok hilang? Di mana ini larinya burung? Di mana terbangnya burung ini? Terus si Takim bilang gini, masa aku mau bedaden loh? Masa itu burung jadi-jadian kan si Takim? Nah, si Dul, gak ono burung jadi-jadian, gak ada burung jadi-jadian tuh, gak ada gitu. Jadi si Dul ngomong gitu. Dul memang gak percaya sama hal-hal gitu, gak percaya dia. Iya. Bener-bener gak percaya. Terus dilanjutkan perjalanan, nyampe di ladang warga. Di ladang warga itu nggak ada pohonnya udah ditebang buat bikin ladang tuh, Mbak. Iya. Ditebang, tapi pas ditebang itu kanan kiri ladang itu batu gede-gede lah, gede-gede. Nah, di saat itulah saya melihat sosok, Mbak.
sosok itu berdiri di atas batu, tapi saya nggak berani ngomong ke si Dul sama si Takim. Oh. Sosoknya bentuknya kayak apa itu? Pokoknya kalau sosoknya itu ya manusia normal, cuma yang namanya di hutan kan nggak ada penerangan toh Mbak. Iya, iya. Sedangkan saya juga nggak bawa senter, saya bawa senter HP cuma nggak berani nyenter ke arah situ, cuma saya lirik doang. Si Dul nggak tak kasih tahu, si Takim nggak tak kasih tahu, takutnya ntar suasananya buyar, jadi Oh, takut. iya. Dan sosok itu dari batu ke batu itu seakan-akan mengikuti, dan saya yang melihat itu. Tapi ya saya takut cuma kan ada teman, jadi nggak terlalu takut lah. Nanti kalau takut sama-sama kan kita lari sama-sama gitu, tandanya bener-bener dia menampakkan sosoknya itu. Nah, sampailah di ladang warga itu, di pohon nangka. Di pohon nangka itu si Takim melihat burung lagi. Burung ya seperti itu, burung tekukur lagi tuh Mbak. Burung tekukur lagi itu di senter, udah mau ditembak itu. Si Dul tuh ngomong gini, kali ini pasti kena kamu. Lah si Takim itu dia bengong di bawah pohon nangka itu, diem kan, di apa, Ya, si Dul diem gitu aja. ya diem. Si Dul itu ngomong gini, jangan ada suara, pokoknya diem biar kena itu burung. Lah senter dialihkan lagi Mbak, nggak tahu kenapa senter dialihkan lagi, yang bawa senter kan Takim. Oh, Dan saat di senter lagi nggak ada Mbak, 2 kali kejadian 2 kali nggak nggak ada. Dan posisi itu 3 orang bengong, 3 orang itu bengong semua. Kok begini ya Mas, kita ngomong saya. Iya ya, kok begini, 2 kali loh kita mau nembak burung malah burungnya hilang terus. Biasanya kalau burung hilang itu kalau terbang kan kedengeran kepakan saya. Iya, pasti kan ada apa daun-daun ranting-ranting kan pasti Kalau terobos kan tekukur ya. itu kedengeran Pak, Iya. kencang kepakan sayapnya itu. Nah itu nggak kedengeran, hilang begitu saja. Nah kita berspekulasi si Takim tuh nggak, hari ini kok nggak ada angin ya Mas, kok suasananya sepi, hening, sunyi ya. Lah terus emang awakmu sing ngrasake, emang kamu sendiri yang rasakan? Saya ngomong gitu. Saya dari awal udah merasakan ini, cuma ya udah ayo kita lanjut aja, siapa tahu nanti kita dapat burung, udah nggak usah berpikir yang aneh-aneh gitu. Positif thinking pokoknya. Positif tinggi kita. Iya. Si Kempes ya diem, Dul itu, si Dul diem. Terus kita lanjutkan perjalanan tuh Mbak, kita lanjutkan perjalanan sampailah di salah satu hutan, masih banyak pepohonan gitu Mbak. Hutan tuh masih banyak pepohonan, tapi sampingnya itu jurang. Sampingnya itu jurang. Anehnya di bawah jurang itu kan ada tebing, dan tebing itu ketutupan pohon Mbak, pohon jati alam, jati hutan lah itu. Nah di sela-sela jati itu ada cahaya lampu putih kecil Di tebing. iya di tebing itu. Dan anehnya yang melihat itu saya Mbak, tapi saya belum ngomong ke si Takim sama si Dul, belum tak omongin. Nah terus setelah saya melihat itu, saya dengar suara. Yang saya dengerin tuh suara pertama, suara seperti diesel, deg 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 deg, kayak diesel yang apa ya, selepan gilingan Gilingan ya, diesel gitu. ya. Iya. Terus yang orang mereka berdua tak bilangin, coba dengerin ke arah timur gitu. Itu kok ada suara ya. Di arah Gumpeng jurang itu tadi ya. Terus mereka berdua, suara apa? Gak ada suara, wong di tengah hutan gak ada suara mesin. Nah si Dul itu gini nanya, itu paling orang ada hajatan paling. Dikirain ada orang ada hajatan. Memang jam segini yang siapa yang masih hajatan, tak bilang gitu. Terus tak suruh diam, udah kalian diam dulu, kita dengerin sama-sama. Nah suara mesin itu semakin terdengar Pak, semakin terdengar. Si Takim dan si Dul baru percaya, Dengar semuanya ya. Dengar Tiga-tiganya semuanya. dengar berarti ya. Dengar semuanya. Suara diesel itu tadi. Dengar semuanya. Oh
iya ya kok ada suara gini. Terus yang nggak mereka dengar itu, mereka nggak dengar tapi saya dengar itu ada suara tawar menawar, Mbak. Kayak di pasar rame Ya di sekitar jurang itu tadi di ya. sekitar jurang. Cuman yang Rame. mereka berdua nggak dengar. Nggak dengar dia. Iya kayak suara tawar menawar di pasar. Ini ya gitu, Bang. Oke. Dan itu bener-bener nyata, suara itu nyata, sampai pada saat itu merinding saya, Bang. Tapi si Takin Sidul biasa aja, orang kan udah terbiasa di hutan, mungkin pernah ditemuin sesuatu, saya juga nggak tahu. Orang itu nggak takut hantu. Kalau saya sih pribadi orangnya penakut. Terus kita lanjutin perjalanan itu, udah nggak saya hirauin, saya buang jauh-jauh pikiran negatif saya. Kita lanjutin perjalanan, suasana masih hening, sama seperti yang awal, nggak ada angin, nggak ada suara hewan, jangkrik pun nggak ada suara. Wih, tinggeng, tintrim. Nggak ada sama sekali. Padahal kalau di hutan suara jangkrik itu kan mesti ada. Binatang hutan pasti ada. Itu nggak ada suara jangkrik. Dan mereka berdua itu memang nggak merasa ada sesuatu, nggak merasa. Saya yang dari awal merasa itu, Bang. Dan ternyata jalan pertama itu yang kita lewati tanpa sepengetahuan saya sama dia orang berdua itu, Sidul sama Takim, itu bekas apa namanya, bluaan. Kalau orang Jawa nyebutnya bluaan. Bluaan, Jemblong itu bahasa Indonesia apa, Mbak? Jemblong itu kubangan. Kubangan ternyata itu dulunya ceritanya itu bekas dibuangin sajen dan lain-lain kan itu, Mbak. Ada sumur bluaan itu. Berarti ada sumur di situ Ada ya. sumurnya, dan sumur itu Di lubang itu. di ya? lubang itu ada sumur dan terkenal angker. Sering berpindah-pindah itu malah sumur katanya. Itu cerita zaman orang tua dulu. Kalau kita kan nggak dengar cerita seperti itu. Nah, kita lanjutin perjalanan itu, nggak dapat burung, Pak. Dapatnya cuma capek. Sama sekali nggak dapat burung. Udah berapa jam kira-kira itu? Udah lama ya? Udah lama, dari jam 10 yang bawa HP saya buka HP jam 12:30. Nah, itu udah. Kita tuh nggak sadar. 2 jam setengah belum dapat apa-apa. Seakan-akan perjalanan itu lama. Padahal kalau kita muter itu padahal nggak ada 2 jam itu. Dengan perjalanan kita nggak dapat burung kan otomatis kita jalan terus, Mbak. Iya. Nggak kerasa udah mau sampai di tempat yang terakhir itu, yang ada di bawah itu tadi, yang disebutin betul itu tadi. Udah sampai di jalan raya. Cuma jalan raya itu jauh dari desa, Mbak. Jadinya kita muter nyampe kebun jagung warga. Kita keluar kebun jagung itu jalan raya. Nah, di jalan raya inilah kita bertiga ngalamin sesuatu yang benar-benar menyeramkan, Pak. Nggak bisa digambarkan jalan rayanya seperti apa itu. Kalau jalan raya biasa. Apa kayak kota besar atau enggak, apa? kalau jalan rayanya enggak seperti kota, Mbak. Udah kanan kiri tuh kebun jagung. Oh, jalan raya desa. Jalan raya desa, pohon pisang. Untuk menuju ke desa selanjutnya itu jaraknya cukup lumayan jauh. Ada 5 kilo, 6 kilo. Berarti desa terpencil gitu ya? Iya, terpencil itu, Mbak. Terus kita bertiga istirahat, ngobrolin yang awal kita perjalanan tadi. Si Takim, kok bisa ya, Mas, kita nggak dapat burung, padahal biasanya kalau saya pergi sama Sidul itu mesti dapat burung, Mas. Tapi hari ini suasananya beda. Suasananya nggak ada angin ya, Mas. Dari tadi saya tuh merinding sebenarnya, Mas. Dari tadi saya tuh merinding, kok nggak ada angin, nggak ada suara hewan. Bahkan kita mau nembak burung itu hilang terus 2 kali, Mas. Ini kalau nyampe yang ketiga kali, wah, saya nggak berani, Mas. Saya nggak berani masuk hutan lagi. Nah, di obrolan seperti itu Sidul tuh celetuk.
Itu aja kok takut. Hmm. Terus si Takim ngomong gini, Pak, loh kok kamu bisa bilang gitu dulu? Lah situ lo ngomong gini, lah orang saya biasa ke hutan cari buru sendiri aja, nggak pernah takut, nggak ada pernah ditemuin sosok hantu apa nggak pernah saya, mana takut saya sama sosok hantu gitu. Situ tuh ngomong gitu, Pak. Lah ngomong tuh sambil tiduran, lihat bintang. Masih di jalan itu ya? Masih tiduran jalan, saya sama Sidul, saya ikut tiduran Di jalan. terus Jalannya saya sepi atau rame itu? sepi posisi itu, nggak Nggak ada orang sama sekali. nggak ada orang sama Orang sekali. lewat nggak ada. nggak ada, Pak. Oke. Terus saya ikut tidur, saya tidur tapi di atas saya itu si Takim, dia duduk hadap ke depan, saya sama Dul tidur. Terus saya jatuh gini, Dul, ini kan nggak dapat burung, kamu bawa senapan, terus ini gimana no? Ya nanti kalau ada mandor saya tembak no. Gitu loh, mau gitu. Mandor hutan itu Mandor ya? hutan, kalau nggak dapat burung ya gantinya mandor saya tembak no. Dia bercanda, Pak, ngobrol bercanda. Terus tak gini, emang kamu berani? Mah berani lah, kita tembak terus kita kabur bareng-bareng. Payah kamu dulu no. Habis celotokan kayak gitu, suasana itu hening, 3 orang itu diem semua. Entah si Takim itu lihat sesuatu apa si itu lihat sesuatu, itu diem semua. Saya pun diem merem. Lah saya dengar di sebelah kiri saya suara mak kresek gitu, Pak. Itu dengar suara mak kresek tapi si Dul nggak dengar, anehnya. Lah si Takim itu kan masih duduk nih, masih duduk. Lah si Takim itu tak panggilin Kim, nggak ada jawab, Mbak. Dia itu udah lari. Loh, padahal tadi sebelahnya udah lari duluan. Udah lari. Nah terus si Takim manggil, Mas, ada pocong. Wah, saya sejak bangun, Mbak, saya tak lihatin bentar. Wah, itu benar-benar pocong, Mbak. Tingginya 2 orang, tinggi itu pocong. Oke. Pocong itu loncat dari samping kiri saya. Si Takim yang lihat duluan, saya lihatnya udah di tengah jalan. Berarti artinya si Takim ini tadi lari, berarti lihat dulu kan berarti ya? Dia lihat duluan, Pak. Katanya tuh gini, pocong itu ngelompat itu jauh, ada jarak mungkin 10 meteran, Pak. Dari samping kiri itu kan pohon pisang, pohon pisang itu kan, Pak. Jadi loncat itu setengah melayang, Pak. Loncat sampai ke Tengah jalan itu. jalan raya. Jarak antara saya sama si pocong itu sekitaran 2 meter kalau nggak 3 meter. Makanya saya berani bilang kalau pocong itu tinggi besar karena jaraknya dekat, Pak. Saya masih lihat sosoknya, dan anehnya si Kempas itu juga lihat tapi malah takut, Mbak. Dia takut malah nangis, Mbak. Kidul Kempas Kidul itu yang katanya nggak takut hantu, baru lihat pocong itu nangis dia, Pak. Nangisnya apa? Saya tinggal lari, dia cari senter HP, senter HP sama senter ini apa? Senter baterai, terus sama cari pistolnya tadi. Kan itu kan posisi cari kan lama. Dia cari tuh masih liatin pocong itu, Mbak. Padahal kalau berarti lihat Kidul, lihat pocongnya juga. lihat dia terus nangis itu. Tungguin gitu dia ngomongnya. Saya lari, Sidul juga ikut lari terakhir itu, dan saya lihat pocong itu ngilangnya nggak lompat, dia kayak ke bawah gitu, Mas. Dan itu benar-benar pocong. Nah kalau masalah muka, memang muka itu memang hitam, tapi hitamnya itu hitam karena mungkin gak ada penerangan cahaya kan, Pak. Nggak rusak, nggak apa-apa, memang hitam, cuma bersih, kayaknya itu bersih putih, bersih. Nah di kejadian itu, habis kejadian itu kan desa itu gempar, kita bertiga Itu pulang berarti ya, langsung ya? pulang kita, Pak. Lari sendiri tadi. Terus nyampe ke rumah warga, kita jalan kaki, udah jalan kaki biasa, nggak lari lagi. Terus kejadian itu sampai ke kabar orang desa, Sidul si Budi tapi melihat pocong. Itu kabar itu memang benar-benar ya rame di desa itu rame. Terus nyampe saya tanya ke seseorang, orang tua yang ada di desa itu, emang benar di situ ada sosok pocongnya. Nah si orang itu jawab bener, di situ emang ada, bukan cuma pocong.
bukan cuma 1 kali 2 kali yang dilihatin pocong itu. Nah, seiring kabar itu beredar, terus anak muda pas waktu nongkrong itu, Mbah, di area balik desa. Itu pas kejadian malam itu atau Sudah selang berapa hari itu, Mbah, setelah kejadian ini tadi ya? dikejutkan dengan sosok pocong tadi itu, Mbah. Dari yang ada di bawah, yang di tengah hutan, masa pindah ke area rumah warga. Tapi posisi itu malam juga, jam 10 lah. Ada salah satu pemuda yang lihat itu, geger lah di antara balai desa itu, geger. Oke. Geger. Terus habis saya dilihatin pocong itu, Mbah, ada hal yang menarik. Dulu saya kan punya ayam itu, Mbah, ayam bangkok. Saya kan suka ayam bangkok. Oh iya. Saya sering jual, kadang sering saya adu gitu. Ayam bangkok saya itu laku, Mbah, laku banyak, harganya lumayan. Berarti pembawa rezeki dong artinya si Kemungkinan, pocong. Langsung laku, padahal saya posting saya jual ayam itu ke pasar, ke teman saya, nggak pernah laku. Saya posting ke media sosial, nggak pernah laku. Habis lihat itu paginya langsung dibeli orang. Itu ayam saya. Dan cerita itu nyampe sekarang masih ada, pocong itu masih ada di situ. Kadang muncul, katanya orang-orang yang pernah lihat banyak yang dilihatin sosok pocong. Berarti banyak yang lihat itu ya, tidak hanya panjenengan bertiga yang tidak ya? Tidak, banyak itu, Mbah. Sosok pocong itu yang orang lihat itu banyak, yang menampakkan diri, yang lihat itu banyak emang, Mbah. Oke. Oke, berarti itu Mas ya ceritanya ya untuk kesempatan kali ini. Oke, mungkin ada lagi Mas, mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk sedulur-sedulur atau supaya lebih berhati-hati atau bagaimana? Ya, pesan-pesan saya sih, kalau kita nggak percaya hantu itu, kalau bisa jangan. Kalau hal gaib itu memang ada, cuma jangan sampai kita itu nggak percaya dengan yang gaib. Oh iya. Karena kita itu hidup kan berdampingan sama yang gaib, toh, Mbah. Katanya orang tuh gitu. Oke, itu tadi sedulur-sedulur TV Horor 1, kisah horor yang dibagikan oleh Saudara Budi dari Purwodadi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah ini tadi. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk panjenengan yang sudah klik video ini, juga terima kasih bagi panjenengan yang sudah support sampai sejauh ini. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.